Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Farisi dengan NP 4525210141. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir saya di mata kuliah struktur data. Nah, jadi untuk topik yang saya angkat kali ini merupakan cukup menarik karena saya akan mengimplementasikan struktur data dari non-linear, graph, berdarah sampai di inverse agency matrix. Nah, supaya pembahasannya nggak cuma sebatas teori aja nih di dalam kertas, saya juga mengimplementasikan terkait konsep komputasi ini ke dalam sebuah program studi project nyata yang saya beri namanya adalah Social Media Influence Tracker. Nah, oke, sekarang kita masuk ke slide kedua untuk langsung mulai membahas terkait pembahasannya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini, sebelum kita melangkah lebih jauh nih ke bagian algoritma matriksnya, mungkin kita bisa review sedikit ya terkait fondasi utamanya. Nah, jika teman-teman lihat di sebelah kiri, kita punya struktur data linear seperti misalnya array atau linked list. Nah, sifatnya itu adalah berurutan secara sekuensial. Nah, ibarat antrean panjang di mana hubungannya itu adalah satu ke satu. Oke? Nah, jadi masalahnya itu di dunia nyata nggak selamanya bergerak lurus. Nah, misalnya kalau yang bergerak lurus itu ada struktur data linear dan struktur data non-linear. Nah, misalnya kita mau memetakan jaringan pertemanan di media sosial. Ini analogi yang saya gunakan. Nah, struktur linear ini udah nggak bakal mumpuni lagi. Makanya kita butuh data atau struktur data non-linear seperti graph yang ada di sebelah kanan layar yang saya tampilkan. Nah, jadi graph ini sifatnya adalah bercabang. Untuk topologinya sendiri itu bebas dan diciptakan khusus untuk menangani kompleks hubungan yang misalnya itu bahasa dasarnya many to many atau banyak ke banyak. Oke, sekarang kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Nah, secara anatominya gimana sih? Jadi graph itu sebenarnya terbentuk dari apa? Nah, kalau kita tulis, teman-teman, saya sudah tulis rumusnya di sini. Untuk notasinya itu sangat simple. Yaitu ada G sama dengan V dan E. Nah, V itu berarti apa? V itu berarti vertex atau simple. Nah, jadi teman-teman semua bisa membayangkan bahwa vertex ini merupakan entitas objeknya. Nah, misalnya akun si pengguna internet ini dalam sistem. Nah, sedangkan E itu bisa kita artikan sebagai simpulnya atau edge merupakan garis relasi yang menghubungkan antar simpul tersebut. Jadi seperti misalnya status pertemanan yang mainkan dua akun. Misalnya teman-teman ada melakukan pertemanan atau mutual dengan seseorang di Instagram. Nah, simpelnya adalah vertex adalah wujud orangnya dan edge merupakan interaksi atau penyambung talinya tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke slide 4 yang dimana dari sekian banyaknya graph ternyata banyak loh jenis-jenisnya. Nah, jadi yang menjadi fokus utama di project saya kali ini adalah directed graph atau mungkin bahasa Indonesianya itu adalah graph berarah. Nah, bedanya itu apa di directed graph? Nah, garis relasinya itu ya sisi-sisinya itu punya orientasi arah panah dan kaku, on point. Nah, karena ada panahnya, sifat hubungannya jadi bisa kita sebut adalah asimetris. Nah, biar teman-teman gampang ngebayanginnya, kita bisa pakai sistem analogi yang namanya pengikut atau followers. Nah, misalnya logiknya itu ada akun A nge-follow akun B, panahnya itu kan pasti otomatis langsung mengarah nih dari akun A ke akun B, seperti yang saya tulis di visual yang telah saya gambar. Nah, tapi itu semua kan gak bikin otomatis akun B nge-follow balik atau nge-follow back si akun A. Nah, jadi ya pasti aliran interaksinya itu cuma berjalan searah aja, oke? Nah, sekarang kita langsung masuk nih. Pertanyaannya, gimana cara memori komputer itu menyimpan data arah panah tadi dari A ke B? Nah, secara konvensionalnya komputer itu pakai yang namanya agency matrix. Nah, atau aturan standarnya itu mewakili simpul asal dan kolom simpul mewakili tujuan. Nah, kalau kita mau nyari akun A misalnya, ini memfollow siapa aja sih? Nah, itu bahasa ilmiah atau komputernya itu adalah out degree, yang dimana itu prosesnya cepat banget. Nah, karena komputer itu tugasnya tinggal ngebaca aja satu baris lurus mendatar, ya merupakan di sini titik letak masalahnya dan sangat fatal pastinya. Untuk komputasinya sendiri, gimana kalau kita mau cari tahu siapa aja yang nge-follow akun A, atau bahasa komputernya itu adalah in degree. Nah, jadi komputer terpaksa nih harus memindai data secara vertikal, seperti visual yang telah saya tampilkan di sebelah kiri bawah. Dia itu kalau kita lihat mengurut dari atas di bawah di kolom A. Nah, jadi proses pemindaian vertikal ini pastinya memakan waktu yang cukup lambat. Yang pertama karena alasan kompleksitasnya. Selain lambat, dia juga
bakal ngerusak prinsip yang namanya itu spatial locality di dalam memory RAM. Entah itu bisa memicu cache miss atau pastinya bakal bikin CPU kalian bakal kerja rodi lah untuk nyampai jutaan akun. Sekarang kita langsung masuk ke slide 6. Nah, kita berangkat nih dari masalah yang namanya itu adalah bottleneck. Nah, bottleneck kan fatal tuh. Kita pastinya bakal butuh solusi arsitektural yang seenggaknya cerdas lah. Nah, solusinya adalah kita mendesain ulang arsitektur penyimpanan lewat apa? Lewat paradigma barunya. Nah, paradigma baru tersebut kita bisa sebut sebagai inverse agency matrix. Nah, intinya kita cuma tinggal ubah tata letak komputernya lewat memori secara radikal. Nah, aturan barunya itu kita balik secara matriks bertugal mewakili simpul tujuan atau yang kita sebut in degree, dan aturan baru dan kolom bertugas mewakili simpul asal atau yang biasa kita sebut adalah out degree. Nah, dengan membalik posisi indeks ini nih, nah masalah pemindaian vertikal itu bakal menjadi super lambat atau mungkin kita bisa sebut adalah hilang. Nah, kita pun udah berhasil melalui dua masalah yang kita sebut perbalikan itu. Nah, kita berhasil mengubah akses vertikal yang mungkin bisa kita sebut adalah membebani CPU menjadi akses horizontal yang mungkin kita bisa bilang instan. Nah, jika kita menyebutkan tadi sebetulnya adalah mengadopsi konsep dasar dari aljabar linear, mungkin di bahasa aljabar linearnya adalah transpose matrix. Nah, kalau ditulis rumusnya, inverse matrix itu atau MXN sama dengan M transpose. Nah, intinya kita tinggal memindahkan elemen memori yang asalnya itu ada di koordinat baris I, seperti yang saya tulis di sini nih, di visual sebelah kiri. Dan kolom J kita juga pindahkan secara simetris menyeberang ke koordinat baris J dan kolom I. Oke? Nah, walaupun posisinya itu kita tuker nih, teman-teman gak perlu khawatir karena integritas datanya itu pastinya tetap terjamin 100%. Karena ya makna dari relasi tujuannya itu tetap gak ada yang berubah sama sekali. Goalsnya itu gak ada yang berubah. Cuma lokasinya aja yang kita putar atau kita bolak-balik atau kita ulang. Nah, oke. Sekarang kita bisa langsung masuk ke slide 8. Nah, jadi pitching solusi bisnis ini adalah yang kita sebut adalah social media influence tracker. Kita langsung bahas secara real life-nya aja tadi ya. Oke. Sekarang kita bisa langsung masuk. Nah, di project ini saya bisa membuat sebuah nama sistem. Seperti yang saya sebut tadi. Misalnya, kita ambil ke ranah data science. Nah, kalau kita mengukur seberapa populer atau seberapa besar influencer tersebut dari sebuah akun, logiknya kita pasti bakal melihat sebagai audiens adalah followersnya terlebih dahulu. Nah, kita tidak melihat jumlah audiens yang berhasil dia tarik aja, tapi kita pasti langsung melihat adalah jumlah followersnya. Oke? Nah, kita pun tidak menilai popularitas seseorang dari seberapa banyak orang yang dia follow. Nah, karena followers ini adalah bentuk representasi dari in degree atau panah masuk atau interaksi orang yang masuk ke dalam akun kita, maka sistem analitiknya itu adalah kita bisa sebut modern yang memang sudah semestinya memprioritaskan arsitektur data yang bisa mengekstrak in degree secepat mungkin. Oke, seperti itu. Nah, kalau di slide ke-9-nya, untuk analogi sistem penyimpanan storage atau storage mechanism, nah biar lebih kebayang, saya bakal bisa ngambil contoh analogi penyimpanannya. Nah, misalnya di sini ada kasus simulasi yang dimana kita bisa sebut akun Budi. Nah, akun Budi ini misalnya memfollow akun saya, misalnya memfollow akun Salman. Nah, oke, di sini kita pakai matriks standar terlebih dahulu. Tanda angkanya itu adalah di sini ada 1. Nah, 1 itu akan ditulis menyebar di baris horizontal milik si Budi. Nah, tapi di sistem matrix inverse buatan saya ini, ya koordinatnya dipaksa membalik secara real time. Nah, tanda angka 1 ini nih, seperti yang terlihat akan langsung dilempar dan ditulis ke laci memori baris milik Salman. Sebagai apa? Sebagai pihak atau goals yang dituju. Nah, hasilnya itu ya bagus.
baris horizontal yang dimiliki user Salman ini secara otomatis langsung menjelma atau menjadi sebuah daftar rangkuman komprehensif yang berisi siapa aja pengikutnya. Nah, di sini di slide ke-10 kita langsung bisa lihat nih proposisi nilai performa computation atau yang biasa kita sebut adalah value proposition. Lalu apa keuntungan mutlak dari metode yang saya gunakan ini? Yang pertama, dari sisi efisiensi, kita sangat mengefisiensi algoritmanya. Yang kedua, akses informasi pengikut atau yang bisa kita sebut in degree pastinya akan bisa melonjak drastis. Nah, ya singkatnya proses pencarian vertikal yang tadinya agak wasting time kini bisa kita akselerasi menjadi pembacaan yang mungkin bisa kita sebut konstan. Nah, sekarang kita bisa masuk ke slide 11. Nah, ya singkatnya arsitektur persiapan pemrogramannya ini sebelum kita buat logiknya, saya bisa menyiapkan arsitekturnya terlebih dahulu dengan apa? Dengan menggunakan lokasi array seperti ini. Nah, lokasi array ini dua statis. Di sini saya memasang konstanta atau pembatas yang saya sebut di sini adalah namanya max vertex atau sama dengan 10. Yang artinya matriks ini berukuran 10 kali 10. Nah, Kenapa saya pilih memorinya itu statis? Nah, alasan teknisnya itu sederhana, tapi ya agak penting atau krusial juga karena untuk mengeliminasi risiko kebocoran memori atau yang biasa kita sebut adalah memory leak. Nah, untuk mencegah program mendadak yang tiba-tiba misalnya crash atau segmentation fault saat sedang demonstrasi, ya agar cetakan tebal visual matriksnya itu tetap rapi dan tidak bakal terpotong lah di misalnya teman-teman running di terminal. Oke. Nah, di sini ada algoritma sistemnya atau langkah-langkah pemrosesannya. Di sini saya bisa tulis dari fase 1 sampai fase 3. Ini merupakan kita bisa sebut adalah setup awalnya. Nah, buat di langkah pertama, saya mendefinisikan tipe data bentukan atau struct terlebih dahulu untuk membungkus sebuah komponen graph ini dengan rapi, yang dimana saya bisa menyematkan prefix identitas MS pada variabelnya. MS itu variabel untuk diri saya sendiri. Nah, untuk langkah kedua, komputer wajib menjalankan fungsi inisialisasi untuk mengisi seluruh elemen kotak matriks dengan angka 0. Nah, karena ini pun juga pastinya sangat krusial agar memori kita pastinya bisa bersih atau dari nilai sampah atau garbage value. Nah, setelah memorinya bersih, barulah kita di langkah ketiga bisa meminta user menginput data berupa total account atau berapa total interaksi yang bisa disimulasikan. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke slide 13. Untuk kelanjutan algoritmanya yaitu di fase 4 dan 5, setelah kita tahu berapa kuota vertex dan edge-nya, nah langkah keempat adalah kita harus melakukan perulangan atau looping registrasi. Gunanya itu untuk apa? Yang pertama adalah kita untuk memasukkan teks name identity pengguna ke dalam array yang bernama ms nama user. Nah, ID angka tadi punya label nama aslinya. And the next, langkah kelima, dan ini adalah bagian yang paling krusial menurut saya. Kita bisa sebut sebagai core inversion, yang dimana kita melakukan perulangan sebanyak yang saya tulis adalah MSE kali ini untuk membaca data relation interaksinya. Nah, pas user langsung masukin pasangan ID masa MS asal dan MS tujuannya, ya pastinya program kita nggak bakal nunggu nanti lagi tuh. Ya. Tapi mungkin bisa seketika atau secara real time langsung membalik indeks penyimpanannya menjadi MS matrix. Nah, disinilah letak rahasia dari optimalisasi sistem kita. Sekarang kita langsung bisa masuk ke pseudocode-nya. Nah, dari algoritma bahasa manusia tadi, sekarang kita tuangkan ke dalam bahasa bentuk bahasa komputer atau yang bisa kita sebut adalah pseudocode. Nah, di slide 14 ini teman-teman bisa lihat declare dari strukturnya. Di sini saya membuat struktur data yang bernama struktur MS social graph, yang di dalamnya saya sendiri membungkus beberapa variabel penunjang nih. Yang pertama adalah MS jumlah vertex, yang kedua adalah MS jumlah edge yang bertipe data integer. Nah, lalu ada array 2 dimensi utama kita yaitu array MS matrix inverse dengan ukuran statis seperti yang saya tentukan adalah harus 10 kali 10. Tipenya itu integer. Setelah array MS nama user berkapasitas 10 sel yang tipe data yaitu string untuk menyimpan nama akunnya. Pastinya semua variabel ini kita bungkus rapi ke dalam satu wadah struktur yang sama. Oke, sekarang kita bisa masuk lagi ke slide 15.
Masih di bagian pseudocode-nya, sekarang kita bisa langsung bedah fungsi atau prosedur utamanya, yaitu prosedur main. Nah, di sini itu kita bisa mendeklarasikan dulu objek grab kita, yaitu misalnya MSMyGrab sebagai MS Social Grab. Kita bisa input jumlah vertex dan edge lewat input MSV dan MSA. Lalu pun kita bisa panggil fungsi pembersih lewat call MSInitGrab. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan di bagian looping di bawahnya. Untuk nge-read atau ngebaca data interaksi, kita perulangan for MSK dari 1 sampai ke MSA. Ketika komputer itu menerima input nih di sini, MS asal dan MS tujuan, baris di bawahnya itu langsung melakukan aksi inversi instan, yaitu MSMyGrab dan MS writing inverse sama dengan 1. Nah, proses penulisan yang terbalik ini selesai dalam satu baris instruksi tanpa ada bantuan function sedikit pun. Nah, sebelum kita masuk ke code-nya, C++-nya, mungkin kita bisa uji dulu nih ya. Kita uji dulu performa logiknya ini secara ilmiah pakai mungkin kita bisa sebut adalah Big O notation. Nah, di sini kita pakai 3 parameter komputasi. Yang pertama adalah kompleksitas inisialisasi. Untuk apa? Untuk awal reset memori. Alasan teoritisnya, mungkin kita bakal terpaksa memakai nested loop atau perulangan bersarang untuk membersihkan semua sel matriks secara paksa. Yang kedua, terkait kompleksitas penyimpanan relasinya, pastinya bernilai sangat ringan. Kenapa? Karena biaya penyimpanan per interaksi dilakukan seketika bernilai konstan. So, total waktunya atau linearnya sejalan dengan jumlah edge yang kita masukkan. Dan yang ketiga adalah kompleksitas ekstraksi data follower bernilai O. Nah, karena datanya tadi tuh, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, sudah berurutan bersifat horizontal. Nah, berkat matrix inverse yang kita gunakan, proses bacanya searah dengan sistem row major. Mungkin pada memori RAM-nya atau sehingga super cepat dan kita bisa bebas dari cache seperti cache miss atau kendala lain pada CPU-nya. Oke, mungkin kita bisa buktikan nih semua teori dan pseudocode tadi ke dalam baris program C++ yang sesungguhnya. Di bagian ini adalah pembuka codingan saya. Nah, di bagian yang paling atas saya menyertakan header identitas saya untuk sebagai creator program. Untuk library-nya saya menggunakan include IRString. Untuk apa? Untuk menangani urusan input-output di layar terminal. Dan untuk include string untuk memanipulasi teks nama pengguna serta tidak lupa mengaktifkan standar namespace. Dan terakhir saya mendefinisikan konstanta global constant vertex sama dengan 10 sebagai batas aman lokasi memori statis milik kita. Nah, sekarang kita langsung masuk ke slide 18. Nah, setelah library konstantanya itu siap, nah di slide 18 ini saya mengimplementasikan kerangka rumah datanya terlebih dahulu ke dalam sintaks C++ yang lewat perintah stroke MS Social Grab. Nah, persis seperti pseudocode kita tadi, tipe data bentukan stroke ini bertugas menyatukan variabel MS jumlah vertex, MS jumlah edge, dan array 2 dimensi MS matrix inverse dengan parameter baris dan kolom berukuran max vertex. Nah, array teksnya di sini nih, MS nama user, itu juga dimasukkan ke dalam suatu entitas penampung. Entitas penampungnya ya harus tunggal yang solid lah pastinya. Nah, di slide ke-18 kita bisa lihat di sini isi dari fungsi MSInitGrab ini. Fungsinya itu bertugas layaknya petugas kebersihan di memori kita. Kita bisa menggunakan teknik perulangan bersarang atau nested loop dengan variabel MSI atau MSJ. Jadi komputer itu bakal langsung jalan tuh nyapu seluruh sel dari ujung ke ujung di dalam matriks berukuran 10x10. Jadi saat dia nyapu, program langsung akan menembakkan angka ke 0 di setiap selnya. Nah, jadi proses ini wajib banget dilakuin di awal supaya interaksi kita nanti nggak bakal terkontaminasi atau rusak gara-gara nilai sampah yang mungkin dari pemrosesan aplikasi di memori RAM-nya. Oke, sekarang kita bisa mulai masuk ke fungsi utama atau in main-nya kita. Nah, di baris awal program pastinya akan langsung nyapa user nih dan meminta input dasar terlebih dahulu di sini. Misalnya jumlah akun pengguna yang ditampung ke variabel MSV itu berapa dan jumlah interaksi atau edge variabel MS itu berapa. Nah, after this, fungsi pembersih matriks yang tadi kita bahas itu akan dipanggil setelah itu. Nah, setelah kanvasnya itu bersih, kita bisa masuk ke perulangan untuk mendaftarkan nama-nama penggunanya.
Jadi program yang tadinya itu minta ke user mengetikkan nama di setiap ID akun, lalu dia menyimpankan rapi ke dalam array MS MyGrab, MS nama user. Dengan begini ya ID yang tadi sudah pastinya terikat dengan nama aslinya, sehingga program jadi lebih interaktif lah untuk manusia. Nah, di slide 21 ini adalah puncaknya, jantung dari seluruh tugas akhir kita. Nah, di sini komputer mulai meminta user untuk apa? Untuk memasukkan data hubungan interaksinya satu persatu. Misalnya pasangan ID dan ID tujuan akan ditampung sementara. Di mana? Di variabel MS asal dan MS tujuan. Tapi teman-teman tolong perhatikan baris code dan yang ukurannya besar di layar ini. Bukannya menyimpan data mengikuti standar dari asal ke tujuan, kode ini justru membalik posisi penyimpanannya secara ekstrim. Nah, kita bisa mulai maksa aja nih, masuk dari MS Magic Inverse dengan indeks tujuannya di depan dan asal di belakang. Hanya dengan menukar posisi penunjuknya aja nih di dalam kurung siko. Seketika berhasil merombak seluruh total arsitektur pencarian data dari yang tadinya lambat menjadi instan. Nah, sekarang di slide kedua, setelah datanya itu berhasil diamankan dengan posisi terbalik, sekarang kita waktunya bisa menampilkan layar agar user bisa lihat. Ini saya menyusun algoritmanya untuk mencetak matriks 2 dimensinya biar tampilannya itu nggak berantakan. Saya juga menyisipkan karakter backslash atau tabulasi di dalam instruksi pencetakannya. Jadi saat perulangan ganda ini mengeksekusi baris demi baris, ya karakter tab ini akan otomatis merapikan jarak antar angkanya. So, angka cetakannya nanti akan presisi, lurus kotak-kotak, mungkin lebih enak dibaca lah singkatnya. Nah, di slide 23 ini merupakan yang terakhir dari codingan saya. Ada algoritma pemilihan horizontal untuk menganalisis data pengikut alias in degree yang kita sebut tadi berkat teknik pengembalian indeks tadi. Nah, proses analitik di tahap ini yang menjadi sangat ringan. Komputer pun juga bisa berjalan lurus dalam satu baris. So, untuk mengecek penggunaan kondisi if-nya, apakah sel ini di dalam matriks tersebut bisa bernilai angka 1, ya kalau kondisinya terpenuhi, nama usernya akan langsung dicetak layar dan variabel penghitung MS total followers-nya akan langsung bertambah. Ya, pastinya cara ini akan memaksa CPU untuk mengekstrak data secara murni nih, mendatar dari kiri ke kanan seperti yang tadi saya jelaskan. Yang mana mungkin ini akan sangat optimal dan ramah terhadap cache memory pada prosesor perangkat keras kita. Nah, sekarang kita langsung masuk ke slide 24. Ini merupakan live demo atau fase utama kita. Kita buktikan keandalan program ini lewat di slide 24 ini bukan screenshot dari terminal saat phase 1 berjalan, yaitu phase input data. Kita bisa lihat di sini, saya bisa mensimulasikan ada 4 akun pengguna nih. Andi, Budi, Citra, Dewi. Oke? Ada 4. Kemudian saya masukkan 5 interaksi follow yang bervariasi. Misalnya interaksi pertama saya ketik 0 spasi 1, yang artinya ID 0 itu yaitu Andi memfollow ID 1 yaitu Budi. Lalu interaksi kedua 03 yang artinya Andi memfollow Dewi. Dan begitu seterusnya sampai ada data interaksi yang kelima. Nah, di slide 25 ini ada hasil cetakan matrix inverse di layar terminal dari input yang baru saja kita masukkan tuh. Tabelnya itu bisa kita lihat sangat rapi. Sekarang teman-teman bisa perhatikan baris horizontal milik account Dewi yang tadi saya tandai dengan kotak putus-putus. Di situ angka 1 menyala berurutan di bawah kolom Andi, Budi, dan Citra. Nah, gimana cara kita ngevalidate atau ngebuktiin secara langsung bahwa data pengikut dari Dewi itu terkumpul yang sangat rapi hanya dari satu baris yang sama. Fase program ini nggak perlu lagi kita pusing mencari secara vertikal lah, dari atas lah, dari ke bawah, itu sangat nggak perlu. Nah, di slide 26 ini merupakan output pamungkasnya nih. Di slide 26 ketika kita berhasil menerjemahkan susunan angka biner tadi menjadi sebuah laporan analitik bahasa manusia dengan sangat mudah dipahami, kita bisa lihat di sini nih jelas rincian followers masing-masing account. Karena nilai in degree milik Dewi adalah yang paling tinggi, yaitu 3 follower. Secara sistem ya otomatis mungkin bakal memberikan license atau mendeteksi Dewi sebagai most influential account atau akun yang paling berpengaruh dalam jaringan simulasi ini. Ya, so algoritma inverse kita terbukti berjalan sempurna. Nah, di sini masuk ke bagian kesimpulan slide. Ya, dalam dunia ilmu komputer kita nggak hanya mengenal hukum arsitektural bahwa misalnya nggak ada solusi yang sempurna tanpa ada pengorbanan. Nah, atau istilahnya adalah there is no silver bullet. Nah, inverse agent matrix ini memang mengorbankan kecepatan kita saat mencari daftar following mungkin, atau yang biasa kita sebut adalah out degree.
Nah karena apa? Karena aksesnya terdegradasi menjadi O dan V. Tapi pengorbanan itu ya mungkin bisa kita sebut sangat rasional atau sepadan lah. Worth it karena kita berhasil mendapatkan performa mutlak atau instan pada saat kita mengekstrak data followers atau in degree, yang dimana metric ini adalah krusial, nyawa utama dalam kasus social media tracker ini. Lalu seberapa penting sih metric in degree ini di dunia nyata? Ya di slide 24 ini saya memaparkan relevansi di industri teknologi skala masif. Logik pengembalian metrik ini berfokus pada panah yang sebenarnya adalah fondasi dasar dari algoritma perusahaan besar, misalnya seperti Google, PageRank. Nah, jadi Google ini menghitung otoritas dan kredibilitas sebuah website murni berdasarkan seberapa banyak link yang masuk ke sana. Mungkin kita biasa sebut adalah backlinks. Nah, konsep sentralisasi ini, interaksi yang sama juga biasa dipakai oleh recommendation engine. Mungkin yang bisa kita sebut adalah di TikTok FYP. Untuk apa? Untuk menentukan konten mana yang paling berhak masuk ke dalam FYP. Nah, tentu saja nih sebagai sebuah perwarupa, program saya memiliki limitasi yang jujur saya sampaikan di slide 29. Saat ini saya menggunakan array statis dengan batas maksimal 10 karena vertex jika grafiknya terisi rangkang ini bisa memicu pemborosan memori. Oleh karena itu untuk membuka peta jalan saya menggunakan future row. Nah, akhir kata di slide 30 begitulah sintesis akhir dari tugas saya, mulai dari membedah masalah arsitektur ekonomi, merancang algoritma pseudocode hingga membuktikan langsung efisiensinya melalui execution baris programnya. Saya Muhammad Salman Al-Farisi mengucapkan mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih banyak Bu serta Bapak Ibu dosen penguji. Sekarang dengan senang hati saya menutup sesi presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.